Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Azila. Saya mahasiswa PJJ Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Saya dari kelas A23. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan dan metodologi pembelajaran yang diampu oleh Bapak Bayu Sukma Anggara, MPD. Dalam video ini, saya akan membahas materi tentang perencanaan proses, bahan sumber, dan media dalam pembelajaran. Untuk materi pertama yaitu tentang perencanaan proses pembelajaran. Nah, apa sih perencanaan proses pembelajaran? Perencanaan proses pembelajaran adalah langkah kunci dalam merancang pengalaman belajar yang efektif dan berarti. Ini melibatkan serangkaian langkah yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan pembelajaran tercapai dengan cara yang paling efisien dan efektif. Lalu, langkah awal dalam perencanaan proses pembelajaran itu apa? Langkah awal dalam perencanaan proses pembelajaran adalah menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur. Tujuannya itu harus spesifik, terukur, relevan, dan terbatas pada waktu. Misalnya, tujuan pembelajaran dapat berkisar dari memahami konsep tertentu hingga mampu mengembangkan keterampilan praktis. Selanjutnya adalah penting untuk memahami siapa peserta didik kita. Yaitu dengan cara menganalisis. Analisis ini dapat melibatkan dengan cara memahami karakteristik mereka, seperti gaya belajar, tingkat pengetahuan sebelumnya, apa minatnya, apa kebutuhan khususnya, dan preferensi pembelajaran. Nah, informasi ini dapat membantu dalam merancang strategi pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Setelah kita menetapkan tujuan dan menganalisis peserta didik, langkah selanjutnya adalah merancang strategi pengajaran yang sesuai. Ini melibatkan pemilihan metode, teknik dan pendekatan pembelajaran yang paling efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Strategi yang dapat kita lakukan itu seperti ceramah, diskusi kelompok, kemudian pembelajaran berbasis proyek, simulasi, dan metode lainnya. Setelah strategi pengajaran ditetapkan, materi pembelajaran perlu juga dikembangkan. Hal ini mencakup pemilihan dan penyusunan konten pembelajaran, penyusunan bahan sumber, dan pengembangan media pembelajaran yang sesuai. Materi ini harus sesuai dengan tujuan pembelajaran, harus menarik, harus relevan, dan harus mudah dipahami oleh peserta didik kita. Selanjutnya adalah penilaian pembelajaran. Langkah terakhir dalam perencanaan proses pembelajaran adalah menentukan bagaimana pembelajaran akan dievaluasi. Ini melibatkan pengembangan instrumen penilaian yang sesuai seperti tes, proyek, tugas, atau rubrik. Penilaian ini membantu dalam mengukur pencapaian tujuan pembelajaran dan memberikan umpan balik yang berguna kepada peserta didik. Selanjutnya adalah refleksi dan penyesuaian. Artinya, proses perencanaan pembelajaran tidak berakhir setelah implementasi. Penting untuk merefleksikan pengalaman pembelajaran, kemudian mengevaluasi keefektifan strategi dan materi pembelajaran, serta melakukan penyesuaian yang diperlukan berdasarkan umpan balik dari peserta didik dan hasil penilaian. Materi yang kedua adalah bahan sumber pembelajaran. Bahan sumber pembelajaran itu apa? Merupakan segala sesuatu yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mendukung pencapaian tujuan pembelajaran dan memfasilitasi pemahaman siswa. Bahan sumber ini bisa berupa teks, media digital, materi audiovisual, sumber daya online, atau sumber informasi lainnya. Setelah kita mengetahui pengertian dari media pembelajaran, kemudian apa fungsinya, sekarang kita masuk ke jenis-jenis media pembelajaran. Jenis-jenis media pembelajaran itu terdiri dari 5. Pertama adalah visual, maksudnya adalah seperti gambar, diagram, atau grafik, yang semua itu dapat memvisualisasikan konsep dan membuat lebih mudah dipahami oleh siswa. Yang kedua adalah audio. Media audio ini seperti rekaman suara atau podcast. Yang ketiga adalah video. Nah, video pembelajaran ini dapat menyajikan informasi dalam format yang menarik dan interaktif sehingga siswa lebih semangat lagi untuk memperhatikan materi yang ada di dalam video tersebut. Kemudian adalah interaktif. Maksud dari media interaktif adalah seperti permainan pembelajaran, games, simulasi komputer, atau aplikasi edukasi yang semuanya itu memungkinkan siswa untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Yang kelima adalah digital. Media digital ini seperti presentasi slide, situs web, atau platform pembelajaran online.
Semuanya itu menyediakan akses mudah terhadap informasi yang memungkinkan pembelajaran yang mandiri dan berbasis teknologi. Selanjutnya adalah kriteria pemilihan bahan sumber. Kriteria pemilihan bahan sumber ini terdiri dari 5. Pertama adalah relevansi. Maksudnya adalah bahan sumber harus relevan dengan tujuan pembelajaran dan materi yang diajarkan. Kedua adalah kualitas. Maksudnya bahan sumber harus memiliki kualitas yang baik itu dalam hal keakuratan informasi, keterpercayaan sumber, dan kualitas produksi. Misalnya tulisan yang baik, desain yang menarik, atau produksi audiovisual yang berkualitas. Ketiga itu ketersediaan. Ketersediaan di sini maksudnya adalah bahan sumber harus mudah diakses oleh siswa dan guru. Keempat adalah kemudahan penggunaan. Artinya, bahan sumber harus mudah digunakan oleh siswa sesuai dengan tingkat pengembangan mereka. Kelima adalah diversitas. Artinya, pemilihan bahan sumber yang beragam membantu menyediakan pengalaman belajar yang lebih kaya dan merangsang minat siswa. Setelah kriteria bahan sumber pembelajaran, ada juga jenis-jenis bahan sumber pembelajaran. Jenis-jenis bahan sumber pembelajaran itu pertama adalah dalam bentuk buku teks. Kemudian ada berbentuk media digital. Media digital di sini maksudnya adalah seperti video, presentasi slide, atau perangkat lunak interaktif yang menyediakan cara yang menarik dan interaktif untuk menyampaikan informasi. Kemudian ada dalam bentuk sumber online, seperti situs web, blog, jurnal online, atau repositori sumber daya pendidikan yang menyediakan akses mudah terhadap informasi terbaru dan beragam. Selanjutnya itu materi audio visual. Nah, ini maksudnya adalah seperti rekaman audio, podcast, atau video pembelajaran. Terakhir itu sumber manusia. Selain bahan tertulis atau media digital, sumber daya manusia juga merupakan sumber pembelajaran yang berharga. Bisa berupa mentor, pembimbing, ahli tamu, atau sesama siswa. Masuk ke materi 3, yaitu media dalam pembelajaran. Apa sih media pembelajaran itu? Media pembelajaran merujuk pada berbagai alat, teknologi, atau sumber daya yang digunakan untuk menyampaikan informasi, memfasilitasi pembelajaran, dan meningkatkan pemahaman siswa. Penggunaan media ini dalam proses pembelajaran dapat membantu memperkaya pengalaman belajar, memvisualisasikan konsep yang sulit dipahami, dan meningkatkan keterlibatan siswa. Lalu, apa fungsi dari media pembelajaran tersebut? Di sini ada 5. Pertama adalah untuk memfasilitasi pemahaman. Artinya adalah media pembelajaran dapat membantu siswa memahami konsep-konsep yang kompleks dengan cara yang lebih mudah. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan keterlibatan. Nah, penggunaan media pembelajaran yang menarik dan interaktif dapat meningkatkan siswa untuk lebih banyak terlibat dalam proses pembelajaran. Yang ketiga adalah mendukung gaya belajar yang beragam. Setiap siswa pasti memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Media pembelajaran yang beragam memungkinkan pendidik atau seorang guru untuk menyajikan informasi dalam berbagai format seperti visual, auditori, kinestetik, sehingga semuanya itu dapat memenuhi kebutuhan belajar beragam siswa. Yang keempat adalah meningkatkan retensi informasi. Nah, dalam ini penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media pembelajaran dapat meningkatkan retensi informasi. Penggunaan gambar, video, atau simulasi dapat membantu siswa mengingat dan memahami konsep-konsep yang diajarkan dengan lebih baik. Yang terakhir atau yang kelima adalah mengaktifkan pembelajaran berbasis pengalaman. Maksudnya, media pembelajaran dapat membantu siswa terlibat dalam pembelajaran berbasis pengalaman, di mana mereka dapat mencoba, bereksperimen, dan menjelajahi konsep-konsep secara aktif. Dari materi yang sudah dijelaskan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perencanaan proses pembelajaran melibatkan tahapan-tahapan yang mencakup menentukan ruang lingkup materi pembelajaran, menyesuaikan proses pembelajaran, produk hasil belajar, dan mengkondisikan lingkungan belajar, serta perencanaan, pelaksanaan, dan pengolahan asesmen formatif dan sumatif. Bahan sumber pembelajaran dan media pembelajaran juga merupakan komponen sangat penting dalam pembelajaran yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan pembelajaran.
Oke, itulah materi yang sudah saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, mohon koreksi. Sampai ketemu di video yang lain. Terima kasih sudah menyaksikan.